Pepsi pernah nyaris kehilangan jet tempur gara-gara iklan konyol mereka sendiri. Tahun 1995, mereka bikin promo. Tukarkan poin dari beli Pepsi lalu tukar hadiah. Kaos, oke. Kacamata, normal. Tapi di akhir iklan muncul hadiah absurd. Jet tempur Harrier, 7 juta poin. Semua orang ketawa, kecuali satu orang. Dia serius, dia kumpulin poin. Dan dia datang ke Pepsi, minta jetnya. Pepsi panik, dan dari sinilah semuanya jadi gila. Ini kisah nyata tentang pemuda yang berani melawan korporasi raksasa demi pesawat jet. Tahun 1995, Pepsi meluncurkan kampanye besar-besaran bernama Pepsi Points. Mekanismenya sederhana. Setiap botol atau kemasan Pepsi punya poin. Kumpulkan poin itu, lalu tukarkan dengan hadiah. Hadiahnya pun keren untuk ukuran zaman itu. Kaos eksklusif, jaket kulit, kacamata hitam, bahkan sepeda gunung. Tapi di akhir iklan TV mereka, muncul sesuatu yang langsung mencuri perhatian. Sebuah jet tempur Harrier. Ditampilkan dramatis, lengkap dengan efek suara, dan satu kalimat yang tertulis jelas. Harrier Jet, 7 million Pepsi Points. Tidak ada tulisan kecil, tidak ada peringatan bahwa itu hanya lelucon. Tidak ada penjelasan bahwa itu mustahil ditebus. Yang ada hanya satu kesan. Kumpulkan 7 juta poin, dan kamu bisa pulang bawa jet. Orang yang tertarik dengan jet tempur itu bernama John Leonard, seorang mahasiswa berusia 21 tahun dari Washington. Saat kebanyakan orang melihat iklan Pepsi dan tertawa, John justru melihat peluang. Ia menonton ulang iklannya, membaca syarat dan ketentuan promosi, dan menemukan satu celah yang mengejutkan. Pepsi memperbolehkan orang membeli poin tambahan secara langsung. Inilah kesalahan terbesar mereka. Karena dengan harga 10 sen per poin, John menghitung untuk 7 juta poin, dia hanya butuh sekitar $700.000 atau sekitar 10 miliar rupiah saat itu. Tapi jet tempur Harrier yang dijanjikan, harganya saat itu diperkirakan sekitar 32 juta dolar Amerika Serikat, setara dengan lebih dari 450 miliar rupiah. Dengan kata lain, John mencoba beli jet tempur seharga ratusan miliar hanya dengan 10 miliar rupiah. Dan bagi dia, itu bukan candaan. Bayangkan, jika dijual lagi, John akan untung miliaran. I did the quick math, I go, 7 million, 10 cents a piece, $700,000. John tahu dia nggak bisa kumpulin 7 juta poin dari botol Pepsi satu persatu. Itu butuh waktu dan ribuan liter soda. Tapi dia punya rencana. Ia mendekati seorang pengusaha kaya bernama Todd Hoffman dan menjelaskan peluang ini untuk mendapatkan dana tambahan untuk membeli langsung 7 juta poin. Todd tertarik. Mereka kumpulkan uang, isi formulir resmi dari katalog Pepsi, dan menyisipkan cek senilai $700. Lalu mereka kirim ke Pepsi. Menunggu. Tapi jawaban yang datang bukan jet. Pepsi menolak. Mereka bilang, jet itu cuma lelucon dan hanya sebuah gimmick iklan. Tapi John tidak terima. Baginya, itu bukan sekedar iklan lucu. Itu adalah janji yang tertulis jelas, tanpa peringatan, tanpa disclaimer. Maka ia ambil langkah berikutnya, membawa Pepsi ke pengadilan. Kasus ini akhirnya memanas dan masuk ke pengadilan federal. John Leonard, seorang pemuda biasa yang mengumpulkan jutaan Pepsi Points demi menuntut jet tempur, secara resmi menggugat Pepsi, menuduh mereka melakukan iklan menyesatkan. Namun Pepsi tidak main-main. Perusahaan raksasa ini menyewa firma hukum terbaik di Amerika Serikat, tim pengacara elit dengan reputasi kelas dunia. Hanya untuk melawan satu orang pemuda, bukan lagi soal minuman ringan. Ini berubah menjadi pertarungan gengsi, citra, dan kredibilitas sebuah brand global. Dan mereka tak berhenti di situ. Pepsi bahkan menghadirkan perwakilan dari militer Amerika Serikat ke ruang sidang. Mereka bersaksi bahwa pesawat jet tempur Harrier tidak bisa dibeli oleh masyarakat sipil. Bahkan jika seseorang punya uangnya,
itu ilegal. Pembela Pepsi berdalih bahwa iklan tersebut hanyalah lelucon. Millions of Americans and people around the world saw the spot, got the joke and laughed. Mr. Leonard saw the spot, hired business advisors and lawyers, and decided to take legal action. Sayangnya, hakim setuju. Menurut pengadilan, jet tempur bukanlah hadiah yang realistis untuk promosi konsumen. Setelah 3 tahun pertarungan hukum, gugatan resmi ditolak. Leonard kalah. Namun, di luar ruang sidang, dukungan publik justru membludak untuk Leonard. Bayangkan, jika John Leonard berhasil menang dalam sidang ini. Bukan hanya dia yang mendapatkan jet, tapi seluruh orang bisa mendapatkan keuntungan dari kesalahan iklan Pepsi ini. I think he should get the jet. Well, if he drank that much Pepsi, then he probably should. Setelah semua drama di pengadilan, akhirnya Pepsi mengambil langkah besar. Mereka mengubah iklannya. Jet tempur masih muncul, tapi bukan lagi 7 juta poin. Sekarang jadi 700 juta poin. Angka yang hampir mustahil dicapai. Dan di bagian akhir iklan, mereka tambahkan tulisan kecil, "Just kidding." Hanya bercanda. Sebuah kalimat singkat, tapi cukup untuk melindungi mereka dari kasus serupa di masa depan. Kisah gila ini pun akhirnya diangkat ke layar kaca. Tahun 2022, Netflix merilis dokumenter berjudul Pepsi, Where's My Jet? Sebuah film yang membuka lagi cerita absurd ini ke generasi baru. Dan pertanyaan utamanya tetap sama, apakah ini adil? Pepsi memang menang secara hukum, tapi mereka jelas bikin kesalahan dalam iklan mereka. Dan meskipun jet itu ilegal untuk dimiliki warga sipil, John Leonard seharusnya tetap mendapatkan sesuatu yang setimpal. Karena dia tidak melanggar aturan, dia justru mengikuti syarat dari promo yang dibuat oleh Pepsi sendiri. Tapi sekarang, giliran kamu yang menilai. Menurut kamu, apakah John layak mendapatkan jet itu atau minimal kompensasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, cerita nyata yang nyaris gak masuk akal, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Biar gak ketinggalan kisah-kisah gila berikutnya.